Bener gak sih kalau berkeringat di telapak tangan itu merupakan indikasi sebagai penyakit jantung? Bisa jadi sih guys, seperti yang udah aku sebutkan tadi, salah satu yang menyebabkan telapak tangan kalian bisa berkeringatan secara berlebihan yaitu adanya kelainan jantung guys. Assalamualaikum, hai guys, annyeonghaseyo, balik lagi di my YouTube channel. So, di video kali ini aku akan membahas mengenai benar gak sih kalau basah di telapak tangan itu merupakan indikasi kalian memiliki penyakit jantung. Bener gak sih? Di antara kalian siapa sih yang telapak tangannya suka basah, terus kayak mau netes-netes gitu dari si telapak tangannya kayak gitu loh? Pernah gak sih di antara kalian? Kalau aku sih jujur memang pernah ngalamin kayak gitu. Cuman indikasi sakit jantung gak ya? So, sebelum lanjut, kalian jangan lupa untuk subscribe channel aku dan kepoin Instagram aku di @dinidisu. Oke, langsung ke pembahasannya. Kenapa sih alasan telapak tangan kalian kok bisa sampai basah kayak gitu? Itu disebabkan karena kelenjar keringat kalian sedang mengalami peningkatan produksi atau biasa disebut dengan hiperhidrosis. Nah, penyebab hiperhidrosis ini yang secara normalnya itu disebabkan karena suhu udara lagi naik-naiknya nih. Misalkan udara di Bandung nih lagi panas, terus lagi pokoknya lagi bikin keringat di tubuh kalian tuh ngerasa jadi lagi naik-naiknya keringat, jadi semakin banyak kayak gitu. Yang kedua adalah kalian lagi demam. Nah, kalau misalnya lagi demam ya jelas lah kalian pasti bakal berkeringat ya, karena si tubuh ini nantinya akan menurunkan suhu tubuh kalian supaya menjadi stabil lagi guys. Yang selanjutnya adalah karena olahraga. Kalau misalkan kalian olahraga, aktivitas fisik, ya jelas lah kalian nantinya akan mengalami kelebihan keringat, dan salah satunya ada dalam telapak tangan kalian juga. Di sini tuh akan bener-bener basahnya tuh basah banget guys, kayak kalian habis cuci tangan, tapi enggak kayak habis cuci tangan juga ya guys, ya normal lah, keringat-keringat normal kayak gitu. Yang selanjutnya adalah kalian lagi ngerasa gugup atau misalkan lagi ngerasa nervous, yaitu kenapa kalian bisa kayak gitu? Misalkan kalian mau ngikutin tes atau mau interview atau mau menghadapi sesuatu gitu, kalian tiba-tiba nervous. Nah, dengan nervous itu kan otomatis si apa ya, jantung kalian tuh ngerasa berdegup secara kencang gitu loh guys. Nah, nanti dia tuh akan mempengaruhi terhadap kelenjar keringat yang kalian hasilkan. Jadi tangan kalian suka tiba-tiba basah kayak gitu aja gitu loh guys. Oke, untuk hiperhidrosis sendiri terbagi menjadi dua, ada yang primer, ada yang sekunder. Nah, untuk yang primer sendiri, dia itu jadi menghasilkan keringatnya itu tanpa ada alasan. Jadi emang udah dari sananya aja gitu loh. Dia itu bisa menghasilkan atau bisa menyebabkan telapak tangan kalian basah, dan itu tuh hal yang biasa aja, hal yang normal. Nah, hal tersebut biasa dinamakan dengan idiopatik. Itu tuh normal guys. Sedangkan untuk yang hiperhidrosis secara sekunder, hal ini disebabkan karena adanya kelainan dalam tubuh kalian atau disebabkan oleh adanya penyakit yang menyertai, seperti contohnya diabetes, terus jantung, menopause, dan lain-lain. Nah, sekarang bener gak sih kalau berkeringat di telapak tangan itu merupakan indikasi sebagai penyakit jantung? Bisa jadi sih guys, seperti yang udah aku sebutkan tadi, salah satu yang menyebabkan telapak tangan kalian bisa berkeringatan secara berlebihan yaitu adanya kelainan jantung guys. Dan apa aja sih kalau misalkan telapak tangan kalian sebagai indikasi penyakit jantung? Nah, gejala-gejalanya yang pertama, kalian itu adalah kalian akan cepat lelah. Nah, cepat lelah di sini misalkan kalian baru aktivitas sedikit aja gitu udah ngerasa capek, terus ngerasa lesu, lemah gitu. Untuk yang selanjutnya yaitu kalian sesak napas. Ya iyalah, jelas sesak napas, karena jantung itu kan fungsinya dia memompa darah ke seluruh tubuh kalian gitu. Dan
kalau memang asupan oksigen dan nutrisinya terganggu, ya jantung juga nggak bisa bekerja secara maksimal gitu guys. Jadi ya bisa jadi sesak kayak gitu, sesak atau cek Sunda nama engap gitunya guys. Yang selanjutnya adalah uh, bengkak di kaki. Nah, ini kenapa kok bisa terjadi bengkak di kaki? Hubungannya apa gitu loh? Ya jelas lah, karena kan karena kan jantung itu kan fungsinya dia itu memompa darah ke seluruh tubuh manusia. Nah, dalam darah itu terdapat adanya oksigen, adanya nutrisi. Nah, kalau si jantung itu tidak bisa bekerja secara maksimal, otomatis darah yang dipompa ke seluruh tubuh pun tidak akan maksimal. Jadinya, apalagi yang di kaki ini kan organ paling bawah ya gitu, bisa jadi mungkin paling terakhir ya gitu mengalirnya, terganggu, jadinya lah pembengkakan karena kurangnya oksigen dan nutrisi yang dihasilkan dari darah yang dipompa oleh jantung. Yang selanjutnya adalah nyeri di dada. Iyalah, jelas nyeri di dada, orang jantung kan adanya di dada ya. Kalau misalnya nyeri dada terus sesaknya beda gitu lah guys, itu bisa jadi indikasi kalian mengalami penyakit jantung. Yang selanjutnya adalah nyeri di ulu hati. Ini posisi ulu hati itu berada di bawah jantung ya guys, ya udah jelas itu adalah organ-organ yang bisa menyebabkan kalian memiliki atau mengalami gangguan di jantung kalian guys. Nah, sakit jantung sendiri apa sih? Sakit jantung merupakan adanya permasalahan aliran darah menuju ke jantung akibat nutrisi dan oksigen yang disuplainya terganggu guys. Jadi ya itu sakit jantung itu nutrisi dan oksigen yang dialirkan ke jantungnya itu bermasalah guys. Jadi jantungnya itu dia ngambek lah gitu, pokoknya tersumbat lah kayak gitu, jadi nggak bisa bekerja secara maksimal gitu guys. Karena jantung sendiri kan dia bisa berdetak gitu kan karena pengaruh darah juga ya guys, harus ada suplai darah juga gitu loh. Kalau misalkan nggak ada darah ya nggak bisa sih, nggak bisa hidup juga si jantungnya. Karena aku pernah nonton nih di drama Korea, lagi-lagi korban drama nih guys. Tapi dramanya itu lebih ke mendidik gitu, jadi kita yang nggak tahu tuh jadi tahu gitu loh. Apalagi ini hubungannya dengan medis gitu loh, yang jantung kayak gitu, yang transplantasi jantung gitu loh guys. Jadi jantung yang udah rusak diganti sama yang baru, jantungnya siapapun nggak tahu lah pokoknya gitu. Nah, begitu dia dimasuki darah tuh dia hidup lagi gitu. Jadi jantung itu ya harus dan memang membutuhkan darah agar dia bisa berfungsi secara sempurna guys. Nah, untuk selanjutnya aku akan bagikan tips cara agar telapak tangan kalian tidak basah. Yang pertama adalah dengan menggunakan sapu tangan. Nah, fungsi sapu tangan itu apa ya? Untuk mengelap si tangan kalian yang basah itu guys. Sebenarnya bisa juga sih menggunakan tisu, tapi kan kalau tisu nantinya kurang ramah lingkungan ya guys, jadi sekali pakai udah buang gitu. Kalau sapu tangan kan habis kotor bisa dicuci terus bisa dipakai lagi gitu, bisa digunakan. Selanjutnya kalian bisa menggunakan obat anti koligernik. Nah, obat ini nantinya akan mempengaruhi kinerja saraf kalian guys. Tapi untuk mengonsumsi obat ini kalian harus dengan rekomendasi dan resep dari dokter. Jadi kalian gak bisa dengan sembarangan nyari ke apotik nyari obat ini, itu gak bisa. Kalian harus dengan konsultasi dulu dengan dokter apakah kalian boleh mengkonsumsi obat tersebut ataupun tidak. Yang ketiga adalah dengan cara botok. Nah, botok ini nantinya dia akan mempengaruhi kelenjar keringat yang diproduksi oleh tubuh guys, termasuk kelenjar keringat yang penyebab bau badan itu bisa ditreatment menggunakan botok. Aku pun sih belum pernah ya guys melakukan secara langsung, cuman mendengar dari orang-orang yang pernah melakukannya katanya bagus dengan botok, karena botok itu fungsinya ya bagus juga sih untuk mentreatment kelainan dalam tubuh kalian gitu yang bau badannya sangat-sangat berbau gitu, itu bisa dibantu dengan salah satunya treatment botok guys, seperti itu.
Nah, buat kalian yang paling penting untuk menjaga kesehatan jantung kalian yaitu dengan menerapkan pola hidup dan gaya hidup secara sehat, guys. Karena apalagi anak-anak zaman sekarang ya, guys, males banget kan yang namanya olahraga gitu loh. Mereka tuh ini leha-leha, tidur-tiduran, makan enak, habis itu ya udah tiduran kayak gitu. Nah, itu tuh nggak baik banget, guys. Jadi biasakan menerapkan pola hidup dan gaya hidup, dan apalagi di yang zaman seperti ini, guys, yang apa-apa serba instan gitu loh. Itu cepet banget gitu loh. Apa namanya, kalian tuh terkena penyakit-penyakit yang seharusnya penyakit-penyakit orang tua gitu loh, guys. Kayak gitu, guys. Karena makanan itu apalagi yang mengandung lemak-lemak itu sangat mempengaruhi tubuh kalian, terutama jantung, guys. Kalau memang lemaknya nanti udah nempel di jantung kalian, terus asupan oksigen, aliran darah dan nutrisinya tersumbat, ya udah, jantung kalian ya bermasalah, nantinya bisa kalian kena serangan jantung, gagal jantung, ya amit-amit gitu kan ya, guys. Kan nggak mau ya seperti itu gitu. Oke, buat kalian yang suka sama video aku, jangan lupa like, comment, and share ke seluruh media sosial yang kalian punya, karena itu merupakan bentuk dukungan untuk channel ini semakin berkembang. And see you next video. Bye!